Jadi eh, di kali ini gue mau ngobrol banyak sebenarnya. Anyway, sorry. Eh, ini kita lagi di coffee shop dan tiba-tiba rame aja. Kayak udah ngobrol banyak kan, ngobrol banyak juga sih. Karena em, Iza sekarang ada di, kalian panggilnya ketua atau Presiden. yes, presiden di FPCI USU, yang dimana FPCI ada chapter di tiap-tiap kampusnya, dan ini ya di USU, dan aku ngerasa there is a moral obligation aja sih sebenarnya. Karena aku orang Medan, Ya. aku gede di Medan, aku orang KTP sampai sekarang masih Medan, masih Sumut, dan ketika ketemu sama kamu, coba diceritain ketemunya gimana dulu? Temunya karena FCI. Yang FPCI, and then acara apa? Kemarin di acara festival pemilu. Kan, jadi kayak Festival pemilu ya? Yang generasi perintis belum ketemu? belum, Oh, belum. Aku pertama kali jumpanya di festival pemilu. Tapi kayak emang sebelumnya tuh udah di FCI sendiri tuh udah di sounding kayak ada Ko Kevin gitu kan. wait, kamu udah masuk ke jajarannya atau belum? Waktu itu belum, aku masih. Jadi waktu di tahun lalu aku tuh posisi sebagai associate branding ya, masih anggota biasa. Oke. Terus aku dapat kesempatan buat jadi project officer di festival pemilu. Berarti masih di luar panitia? Maksudnya di luar apa ya? Kepengurusan. Dalam pengurusan, Oke. cuman sebagai anggota dari ya kreatif ya, ngedit-ngedit lah gitu. Jadi begini, sekarang dari associate udah jadi presiden Gox gitu. Sebenarnya aku makasih banget itu sama ya tim FPCI itu sendiri, maksudnya mereka mungkin merasa mereka kasih kesempatan sama aku gitu kan untuk jadi project officer di festival pemilu, yang itu salah satu kegiatan besar FPCI juga gitu kan. Terus yang mengundang ya banyak legislatif, terus yang mengundang Kevin gitu kan. Jadi kayak aku dipercaya untuk buat Panggil Kevin aja Oke, gitu. oke, Santai dia- ya, nggak usah gara-gara kamera panggilnya aku kok. Oke, jadi yang ngundang Kevin kan, terus kayak ya udah, itu juga pengalaman aku pertama gitu kan, jadi ya project officer. Terus ya dari situ aku lebih banyak kesempatan jadi untuk show up myself lah. Oke. Terus Ya itu sih yang aku ngerasa. Jadi kerennya di FPCI USU ini, menurut aku organisasi kepemudaan di organisasi kepemudaan yang legit ya, ya. yang legit ya, maksudnya yang memang from bottom up, terutama dari mahasiswa, yang terutama dari anak muda. Dan menurut aku mungkin di Medan dan di Sumut tuh sangat sedikit, sedikit gak sih bisa dibilang kayak. Ya, Kalau aku yang pribadi sih nggak pernah dengar banyak ya. Mas aku dengan FPCI USU pun juga, meskipun embel-embelnya FPCI, tapi lumayan melokalize sesuai dengan daerah kalau tempatnya gitu. yang aku lihat sih ya, mungkin sebagai orang Medan sendiri, kalau untuk organisasi kepemudaan yang ada di Medan atau itu, mereka mementingkan kuantitas dibanding kualitas. Jadi yang penting kegiatannya banyak, yang penting jalan. Ya kualitasnya kita nggak, ya gimana promosinya, gimana kontennya, gimana kualitas pembicaranya, kualitas itu nggak masalah, yang penting ada. Dan itu hal yang aku miris juga gitu, maksudnya kayak yang penting ada aja gitu. Sebenarnya ini sih, ini aku mau ngobrolin, soalnya yang aku pengen bawa ini adalah kita mendiskusikan tentang kayak, tau gak sih kayak Medan dipanggilnya Gotham City kan. Medan dipanggil Gotham City, terus kamu bayangin kalau misalnya Medannya udah dipanggil Gotham City, di luar Medannya itu bagaimana? Mas aku ya kekurangan yang luar biasa di Medan, ya kasarnya kebobrokannya. Kalau misalnya Medan udah begitu, apalagi di Padang Sidempuan atau di Asahan, yang mungkin lebih jangkauannya itu sangat minim terhadap media dan sebagainya gitu loh. So dengan kamu nih di FPCI USU, mungkin dengan teman-teman bareng lah ya, yang mau, bagaimana kalian melihat ini sebagai sebuah tantangan, misalnya terutama anak muda, apalagi let's say ada kemungkinan kayak tekanan dan sebagainya. Aku yakin secara implisit atau eksplisit ada ketakutan itu. Karena jujur aku aja nih ya,
yang bukan mahasiswa, bukan anak OSU juga, aku ngerasa di Medan tuh punya tekanan. Benar. Karena tekanan dalam arti begini, kayak we know kita masuk ke suatu tempat ada aja vibe nggak nyaman. Karena biasa, let's say kita masuk satu tempat ada jukir, juru parkir yang liar gitu kan. Oke. Tapi kita tahu itu sebenarnya dari siapa. Biasanya begitu. Nah, konteks di FPCI USU, kalian ngeresponnya gimana sih kayak? Oke. Ya, itu. Jadi kalau misalkan dari aku pribadi gitu kan, dari pandangan selama jadi bagian dari FPCI, ini FYI, jadi sebenarnya kan aku nggak begitu banyak ikut organisasi dari awal semester 1 karena kayak ini aku udah aku mention juga gitu kan. Dodo? Udah aku mention juga. Oh iya iya iya. Tadi kita udah obrol banyak sebenarnya Oke, sih. jadi kayak sebenarnya aku tuh Karena organisasi USU kurang, sorry aja nih. Ini langsung dari gue ya. enggak jadi Langsung dari aku. sebenarnya Enggak apa-apa. Selesai aja. sebenarnya kalau dari Emang lu kurang aja lu. dari aku pribadi lah yang aku sayangkan gini, ini tadi dirimu udah mention juga bahwasanya kita tuh kayak tinggal dalam kerangkeng gitu dan Kerangkeng atau tempurung? Tempurung. Oke. Dalam tempurung gitu kan. Jadi kayak orang-orang Medan ini dan anak-anak muda itu kayak udah terbiasa dengan ya udah apa yang ada di Medan ini udah kayak gitu. Terus kayak apa ya kalau aku bahasnya kayak nggak bergerak maju gitu loh. Waktunya aja berjalan tapi nggak bergerak maju. Dan mahasiswanya itu yang di USU sendiri yang aku rasakan juga seperti itu. Jadi kayak organisasinya itu pun cenderung seperti itu, stuck aja di situ aja. Yang penting program kita terjalani, yang penting ini selesai. Jadi nggak ada inovasinya kayak oh kita harus kayak gini, oh kita harus kayak gini, terus nggak mengikuti tren. Jadi benar-benar aku merasa kayak there are no space for me to grow in here gitu. Oke. Jadi kayak aku tuh tipe orang yang aduh kayaknya kalau nggak ada space to grow udah nggak usah deh gitu. Nah jadi ketemu FPCI di semester 5 terus aku bisa ngeliat bahwasanya oh ini organisasi mau maju gitu. Dalam artian kayak ini simple gitu, ini mungkin kayak hal kecil ya yang buat aku pertama kali attract sama FPCI itu adalah Instagramnya. Kenapa? Mungkin ini bagi sebagian orang nggak penting, tapi menurut aku Instagram branding itu penting untuk organisasi karena banyak organisasi yang menyepelekan gitu. Padahal kita bisa melihat nilai suatu organisasi itu cuman bagaimana mereka membungkus organisasinya. Gitu. Nah, begitu udah mulai masuk ke pengurusan di FPCI, yang aku bisa rasakan adalah ternyata di organisasi kepemudaan di Medan ataupun Sumut ini ada kultur-kultur yang dianggap udah sebagai udah menjadi hal yang apa ya? Biasa status gitu. quo-nya kayak gitu. Benar, emang tidak ada hal yang baru. Ya. Dan itu berlanjut terus dari generasi ke generasi, muncul pun organisasi baru, timeline tetap seperti itu. Jadi nggak ada pembaharuan. Mereka takut untuk bergerak. Tapi kalau aku bilang bukan takut ya, tapi kayak sudah terbiasa gitu. Emang sebegitulah seperti itulah ruang geraknya. Kayak mulai dari bentuk kegiatannya. Udah yang penting kita buat seminar, jadi orientasi gini, oh kita ada program, kita buat seminar, buat diskusi. Kita cari aja speaker yang bisa isi ini. Nah, tapi kalau misalnya aku lihat dari FPCI ini, yang saya mungkin agak beda adalah kita cari urgensinya, kita apa yang mau kita bahas. Baru kita formulasikan gimana ya kita memutus ini. Baru kita cari speakernya. Jadi mungkin kalau yang aku rasakan sama satu kepengurusan kemarin adalah kultur-kultur yang sebenarnya bisa diterobos, tapi organisasi kepemudaan di Sumut ini, di Medan ini nggak mau menerobos itu. Gitu. Tapi gini, mungkin betul di dalam pada kulturnya. Nah, maksud aku dalam ya mungkin konteks lain ya, misalnya dalam tekanan, apakah hanya kultur yang menjadi tekanan atau memang eksternalitas, ada faktor variabel lain? Karena begini, ini hipotesa aku ya. Hipotesa aku adalah seringkali orang itu mau politik praktis, biasanya mau masuk organisasi, dapat pamor, and then that's it. Gitu, mereka tinggalkan. Dan ketika mereka mendapatkan pamor, biasa mereka menjadi sangat pragmatis. Sangat pragmatis, apalagi begini. Ini kata teman aku, orang-orang tipikal organisasi HIPMI. Tahu ya?
Aku nggak tahu HIPMI di Medan gimana, tapi diajarnya begini. Adalah eh, figur-figur besar, eh, mereka itu kasarnya songong. Kasarnya songong. Bahwasanya mereka kayak, oh aku pengusaha sukses muda. Jadi saya di sini berbicara dengan kalian, meskipun agak sedikit songong. Kesongongannya itu menjadi alasan agar kalian itu termotivasi juga gitu untuk menjadi kita. Nah, masalahnya banyak orang-orang yang ingin menjadi figur-figur itu. Oke. Nah, untuk menjadi figur itu biasanya jalurnya lebih ke pragmatis. Jalurnya pragmatis. Jadi aku udah dapat pamor nih, karena untuk aktualisasi dirinya itu di Indonesia, di Medan itu terbatas. Jadi mereka mengambil jalur pintas itu untuk mendapatkan rekognisi atau ya mungkin proyek-proyek lain dan sebagainya. Permasalahannya begini. Nah, itu akar masalahnya pada akhirnya aku ngerasa itu ketimpangan ekonomi pada akhirnya, karena ya kalau aku nggak masuk PNS aku mau masuk apa lagi? Biasanya pengkategorisasiannya itu begitu. Yang aku heran, let's say yang di USU nggak mungkin orang menengah ke bawah aja, menengah ke atas itu pasti banyak, seperti orang lulusan semangsa dan sebagainya. Dan biasanya grouping menengah ke atas, idealismenya itu lebih tinggi. Karena kenapa? Secara kapasitas pendidikan mereka tahu mana yang salah, mana yang benar. Mereka itu lebih terdorong untuk melakukan hal-hal yang ideal. Permasalahannya kenapa sampai sekarang nih yang teredukasi juga masih monoton. I mean, we spoke about culture. Itu sebagai tantangan. Dengan apa yang kamu terlibat di FTCI USU, kenapa itu masih menjadi beban buat anak-anak muda di Medan terutama, itu untuk mendorong aktivitas anak muda lainnya, terutama yang perihal isu sosial, ekonomi, politik tentunya. Kalau mungkin kayak tadi ya, mungkin kenapa yang padahal sebenarnya ada kategori yang menengah ke atas yang sebenarnya lebih idealis. Oke. Sebenarnya ini. Dan itu banyak nggak kalau boleh tahu? Sebenarnya itu banyak. Oke. Tapi gimana bilangnya? Mungkin orang-orang yang di posisi itu, ketika melihat situasi USU, mereka milih untuk keluar. Maksudnya dalam artian kayak mereka takut dicap atau takut ke depannya kalau misalnya aku speak up nih, aku nggak bakalan dapat kerja contohnya atau. Sebenarnya lebih ke gini, sebenarnya ada kayak orang beberapa banyak juga yang mereka berpandangan idealis, yang mau bergerak atau mau membuat suatu inovasi, tapi merasa situasi di USU ini sekarang, aku lebih spesifik aja mungkin di USU karena ini aku juga ngerasain gitu kan, situasi di USU ini sekarang itu susah untuk diajak bergerak, karena kan kalau kita bergerak itu nggak bisa sendiri gitu, jadi instead of mungkin ada juga lah kayak takut dicap atau segala macam, tapi kayak lebih ke kalau kita berusaha sendiri itu nggak akan berjalan, dan situasi di sini tuh benar-benar udah kita inisiasi, kita harus seperti ini, seperti ini, nggak aku juga nggak tahu, susah terrealisasikan gitu, karena pandangan organisasinya itu tadi udah aku nggak tahu kenapa, tapi dia jadi banyak organisasi yang berbau politik gitu. Repot juga ya kalau kayak gitu ya. Tapi pada akhirnya mereka masih punya ruang nggak kalau misalnya yang idealis itu? Sebenarnya punya, tapi ketika mereka masuk menjadi bagian mereka, sebagian besar adalah mereka ikut arus yang sudah ada. Jadi status quo-nya gitu terus. Gitu. Enggak bergerak. Apakah mereka takut dengan resiko maksudnya tidak populer atau gimana gitu? Mungkin itu ada juga. Tapi kalau dari pandangan aku, lebih kayak kita udah berusaha, tapi orang lain nggak mau diajak berusaha. Jadi kita udah punya ide,
kita udah kayak gini, orang-orang kayak ngerasa, loh ini kan kita udah bertahun-tahun seperti ini aman-aman aja, ini dulu alumni kita sudah jadi ini. Tapi jalurnya kita nggak tahu kan ya, jalur Ya ini. kita kan itu ya kan nggak tahu pasti. Berarti, oke, gini, asumsi yang alumni kita jalurnya ini sukses-sukses dan sebagainya, tidak semuanya menengah ke atas dong. Ada yang mungkin menengah ke bawah, tapi mereka skyrocketing, mereka cepat banget naiknya. Nah, cepat naiknya gimana kan kita nggak tahu. Mungkin yang aku bisa simpulkan ada ketakutan begitu, mereka ngerasa ya itu baik-baik aja, sehingga meskipun benar atau meskipun salah atau benar kita nggak tahu, tapi mereka ngerasa oh kesuksesan itu ya udah sukses, tapi sukses dari mananya itu mereka nggak tahu dari mana. Sehingga mereka cuma hanya melihat suksesnya, tapi nggak tahu suksesnya itu naiknya itu gimana. Ya, prosesnya seperti Oke. Nah, ngomongin proses, sebenarnya tentang proses bagaimana organisasi mahasiswa atau organisasi anak muda seperti FPCI USU, yang aku lumayan aku mulai optimistis itu sebenarnya akan melahirkan organisasi baru yang lumayan gerakannya itu lumayan berpengaruh. FPCI USU nggak lama tiba-tiba IYD, so itu keren. By the way, IYD, shout out untuk IYD yang buka chapternya. Chapter Medan atau chapter Sumatera Utara ya? Oke. Ya itu keren banget karena bagi aku the more competition the better. Dan agar ketika anak-anak muda masuk menjadi mahasiswa mau aktualisasi diri, tempatnya ada. Jadi tidak hanya masuk BEM USU aja, sorry. Jadi ada yang baru-baru gitu loh. Nah, yang menjadi masalah sekarang menurut aku adalah ini kan masih kecil-kecil, dimana kita ingin merubah status quo yang Gotham City begitu. Dari FPCI USU sendiri, inisiatif untuk memulainya itu apa? Dan kalian ingin sebenarnya menargetnya itu ke isu apa dulu sih gitu? Kalau dari FPCI USU sendiri ya sesuai namanya ya, Foreign Policy Committee Indonesia, yang mana kita pasti mengarah ke ya hal yang berbau kebijakan internasional, isu internasional ataupun isu-isu yang ya inilah yang udah menjadi bahasan internasional itu sendiri. Nah tapi untuk benang merahnya gitu kan, kayak kita nih melihat bahwa sebenarnya kan isu internasional itu bukan berarti kayak oh ya udah orang-orang internasional aja yang bahas urusan negaranya, itu kan sebenarnya nggak selamanya itu. Sebenarnya isu internasional itu ya dia berakarnya di lokal. Di lokal baru ternyata itu menjadi isu di berbagai daerah, terus kita bawa baru ke internasional. Dia bukan dari internasional ke bawah, dia kan sebenarnya dari bawah ke atas. Apa yang terjadi di lokal baru diangkat, baru direferensi sebagai isu internasional. Sebenarnya seperti itu. Nah, tapi status quo di Medan sekarang, orang-orang sering menjauhkan, kayak menghindari bahwasanya kayak ya udah isu internasional tuh kayak have nothing to do with us. Terutama misalkan salah satu contoh adalah isu lingkungan. Ya udah isu lingkungan, climate change, isu lingkungan internasional tuh nggak ada hubungannya sama kita kayak. Padahal kalau bisa kita lihat banyak isu lokal yang sebenarnya tuh itulah asal mulanya, banjir, sampah sembarangan. Aduh lihat deh pembuangan sampah di Medan ini, kita setiap hari kalau udah hujan deras selalu banjir di mana-mana. Udah tolong Bobby dong, tolong ya. Jadi kayak gila loh Bobby. Sebenarnya isunya tuh kan di situ. Tapi orang-orang ketika kita ada climate change campaign, ada misalkan campaign memilah sampah, orang masa kayak itu campaign isu-isu internasionalnya itu kayak karena bawaan dari luar ditaruh ke sini. Sebenarnya kan enggak. Sebenarnya harusnya kan campaign seperti itu, knowledge tentang itu kan harus dimiliki sama masyarakat ya untuk apa? Untuk menyelesaikan isu internasional itu. Isu internasional itu kan tidak diselesaikan di skala internasional. Itu kan skala dari pentingan di skala lokal itu sendiri. Jadi sesuai tagline kami sendiri itu making global local. Jadi kami mau membuka mata. Ini tagline kamu nih? Iya, tagline FPCI. Dari FPCI USU atau? USU. Dari awal berdiri kita tuh ada tagline making global local. Jadi kita tuh mau membuka mata masyarakat. Maksudnya sebenarnya isu internasional itu adalah isu yang harus diselesaikan di lokal. Jadi kayak
kita mau memberikan knowledge kepada masyarakat, sebenarnya di status quo kita sekarang ini banyak isu yang harus kita selesaikan loh. Kayak terlepas dari kita nggak mau melibatkan diri kita dalam kegiatan politik atau seperti apa, tapi kita mau masyarakat tuh sadar akan hal itu gitu. Kan mungkin kalau kebanyakan orang melihat organisasi seperti ini tuh orientasinya politik, tapi kan sebenarnya tujuan dari kami ini bukan kegiatan politik itu, tapi kami mau masyarakat sadar akan hal itu. Jadi mau itu politik, lingkungan, terus apapun itu isunya, kami tuh mau masyarakat tuh sadar akan hal itu. Sebenarnya kayak ini general knowledge banget sih, tapi kalau kamu tahu negara kepulauan, itu sebenarnya dari isu negara atau daerah, pada akhirnya ada konsep negara kepulauan. Kalau kamu tahu dari UNCLOS, itu salah satu Indonesia yang mendorong untuk merekognisi teritorial negara kepulauan itu gimana sih? Jadi tidak terpisah, tapi kayak utuh gitu loh. Kalau misalnya kita melihat Indonesia ya, kayak Sumatera sampai Papua, teritorinya itu nyambung, bukan Sumatera aja terus kosong, terus Jawa terus kosong lagi, terus sebelahnya lagi Bali kosong, tapi kita nyatu gitu loh. Dan ya emang bener gitu, kayak kadang ada beberapa hal yang from local to global dan sebaliknya global to local, dan pada akhirnya itu menjadi hal yang sangat umum. Kayak Jepang, Filipina itu pada akhirnya ya utuh, tidak terpisah-pisah, ada perjanjian internasionalnya. Nah, since you mention terkait ingin mengedukasi kayak hal yang sangat basic, yang terutama hal yang internasional, kita harus tidak menganggap remeh, namun kita harus tetap bergerak, terutama yang muda-muda, mahasiswa dan sebagainya. Karena menurut aku gini, sebenarnya dulu ya, aku itu sering dibilang begini, terutama orang-orang tua, nikmatin masa-masa mahasiswa. Karena there is where the point, fase kamu itu nggak punya beban sama sekali, ataupun beban finansial sama sekali, tapi you are acting like an adult. Bener gak sih? Bener. Jadi manuvernya itu bisa luar biasa banget. Kamu bisa jadi idealis dan sebagainya. Itu luar biasa. Nah, ketika memasuki masa-masa genting ya, apalagi ketidakpastian politik, terutama ekonomi dan sosial di Indonesia, terutama di Sumatera Utara dan di Medan, kita kan agak susah, terutama ini udah mau pilkada tanggal 20-an. Masalahnya yang ada ini biasa-biasa saja dan tidak semua orang ngeh akan itu. Menurut kamu, what should anak-anak muda itu seperti FPCI itu perlu tahu untuk menggeraknya itu gimana? Ini maksudnya gimana? Maksudnya dengan kemelut yang ada, ketidakpastian itu kan isunya banyak. Dan di Medan itu ya orang-orang masih banyak pragmatis gitu. FPCI WUSU ini mau membawanya itu mungkin warna yang berbeda, yang bagaimana gitu. Oke, sebenarnya kalau di Sumut itu sendiri ya, kita tahu bahwasanya kayak kalau situasi sekarang yang ada itu jadinya anak muda itu sulit untuk bergerak gitu loh. Ini hujan coy. Iya kayaknya gerimis kayaknya ya. Kita pindah dulu ya. Oh ya udah. Ya kita balik lagi karena hujan. Jadi trying to recall, as in banyak hal yang terjadi, terutama udah mau pilkada. Permasalahan yang mendasar itu seringkali meskipun ada organisasi anak-anak muda, tapi seringkali itu trying to deliver a meaningful aspirations itu sangat sukar gitu. Dan yang dicoba selama ini, yang menurut aku kayak dari zaman
bijak FICIUSU bersama bijak memilih itu adalah sebuah diskursus yang lumayan eye opening. Tapi what's next gitu loh, kan momentum itu kan agar efektif tidak apa ya, sepatutnya konsisten. Maksud aku apa ya, harus dijalankan secara konsisten, gak bisa satu-satu aja. So melihat di sini ada Pilwalkot Medan, terus ada belum lagi di yang kabupaten lainnya, terus apalagi ada gubernur di sini, dan seringkali itu hanya gubernur dan wali kota Medan doang yang cuma highlight. Exactly, yang di luar Medan tuh sangat jarang mendapatkan spotlight. Benar. Inisiatif, ada gak kepikiran inisiatif kayak di FICIUSU itu consistently bringing this up itu gimana? Oke, jadi sebenarnya kemarin karena kita udah ngadain festival pemilu nih, kita apa namanya, jadi lebih perhatian kepada di depannya ada lagi nih apa namanya, pemilihan wali kota dan gubernur. Yeah. Jadi kayak kita tuh juga pengen buat format kegiatan yang serupa, tapi nge-highlight wali kota ataupun gubernur itu sendiri. Okay. Nah, jadi kayak kemungkinan nanti kita bakal ada kegiatan yang kalau bisa gitu kan, menghadirkan para pemimpin daerah ini untuk berdiskusi dengan mahasiswa. Okay. Jadi harapannya seperti itu. Gitu. Ya. Tapi unlikely sih. Ya, harapannya seperti itu ya. Kita kan mau mereka engage langsung gitu dengan anak muda itu sendiri, karena pada akhirnya yang menjadi change maker itu kan anak muda itu sendiri gitu loh, yang memiliki inovasi-inovasi, gagasan-gagasan yang bagus itu kan anak muda juga gitu. Jadi sebenarnya harapannya bisa menghadirkan mereka di forum anak muda. Okay. Jadi tapi gini, kita tuh nggak selamanya kayak semua harus kita gitu. Jadi yang FICM itu bukan semua harus kita yang buat. Tapi kita mau organisasi lain, komunitas kepemudaan itu terinspirasi gitu. Nggak masalah nggak harus kita, tapi dengan adanya 1-2 kegiatan yang kita mulai, anak-anak muda itu mulai terbuka gitu. Oh iya bener nih. Jadi walaupun kecil, I think itu bisa jadi salah satu perubahan gitu untuk eksistensi dari organisasi kepemudaan yang ada di Medan ataupun di Sumut itu sendiri. Jujur, aku pribadi ketika ada orang idealis, balik lagi yang tadi kita ngomongin orang-orang idealis, seringkali jujur aku kurang confident meskipun ada konsep idealisme itu, karena ya kita tahu bertahun-tahun Medan, Sumatera Utara dan Medan khususnya itu monoton, kayak there's nothing change much. Kita tahu bangun gedung ada banyak itu kayak di stasiun Kota Medan gitu kan, terus ada yang sekarang di tengah-tengah pos blok yang mau bikin halte gitu kan. Yang menjadi ketakutan aku itu adalah seperti pembangunan ini pembangunan untuk siapa? Apakah just for the sake of project atau emang for the sake of the people? Emang untuk kepentingan orang-orangnya. Nah, sehingga pentingnya orang-orang idealisme yang mempunyai idealisme ini untuk mengawasi. Tapi aku pesimis orang idealisme ini seringkali hilang gitu. Seringkali hilang karena mereka ngerasa agak susah untuk merubah. Karena status quo-nya tuh udah begitu. Tapi nih, melihat ada acara serupa yang bijak memilih kemarin, what do you think? Pasca itu kita tahu ada satu orang itu ya by the way, jadi gimana ceritanya? Ya ini berpengalaman langsung cerita. Jadi ada kandidat, salah kandidat DPRD Kota Medan ya DPRD Kota Medan, intinya sangat apa ya, sangat flexing gitu ya, flexing, intimidatif itu terutama karena aku diundang sebagai speaker dan sepertinya dia tidak sepaham. Tapi ketika dia tidak sepaham, dia mengutarakannya itu seperti bukan representatif
masyarakat. gitu loh. Em, tapi kan ya itulah, itu yang terjadi. Tapi kita tahu pasca itu dan pasca acara itu dan pasca pemilu, hasilnya gimana? Bukan dia aja ya, Ya, tapi what do you think as a whole mengubah cara pandang anak-anak muda menjadi orang yang lebih waras, orang yang lebih tahu. Nah, menurut kamu dari outcome kayak gitu, FPCI bisa berperan sebagai apa gitu? oke. Jadi satu hal yang maksudnya yang buat aku Sebelum aku mau nambah, menurut kamu itu hal yang impactful gak dan dapat dimodifikasi lagi? Sedemikian. shortly answer sebenarnya aku jawab bisa. Bisa. Iya, gitu. Nah, kalau elaborasi lagi kenapa sih gitu kan. Jadi sebenarnya aku bisa melihat sebenarnya ini adalah hal yang udah lama aku rasakan. Anak muda di Medan ini bukan tidak punya gagasan yang bagus, bukan tidak mau, tapi forum ini nggak ada. Momen Dan forumnya. Jadi mereka Oke. punya gagasan. Kenapa? Karena aku anak hukum ya, aku sendiri anak hukum. Terus kita tuh sering lagi duduk aja sharing pandangan segala macamnya. Menurut aku itu cukup substansial. Tapi berhenti di situ aja. Ya kenapa? Kita ngomongnya santai. Kita bukan forum yang memang Serius. menyampaikan aspirasi. Gitu. Oke. Jadi aku tuh berpikir bahwasanya sebenarnya gagasannya ada, Oke. aspirasinya ada, tapi tempatnya tuh nggak ada. Berarti platform juga ya? Platform juga. Jadi ketika masuk nih inisiasi dari Bijak Memilih, kita tuh bener-bener excited gitu. Oke. Akhirnya ada secerca harapan gitu kan. Tiba-tiba masuk ke Medan. Kudos by the way, Bijak Memilih sebenarnya keren, sangat disayangkan juga kenapa ada Nah, itu drama. Tapi I think menurut aku itu adalah momen pertama di mana membuka cakrawala baru gitu loh tentang perpolitikan bukan hanya nasional tapi daerah. Dan opsi-opsi pandangan dari mereka dari tiap calon perwakilan rakyat tentunya. Mereka maksudnya political standing mereka itu di mana sih gitu. Benar. Yang dimana nggak ada political standingnya sama sekali, gila. Jadi sebenarnya gini, kayak yang jadi ketika Bijak Memilih itu masuk, kita ngerasa oh ini ada kesempatan ini. Okay. Nah, jadi ini for intermezzo sebenarnya kayak pandangan mahasiswa ataupun anak muda di Medan sekarang sudah banyak yang menganggap bahwa politik itu adalah hal yang tabu. Jadi kayak masih. Jadi kayak, sampai sekarang masih. Okay. Jadi kayak menganggap itu tuh hal yang tabu. Nah, jadi ketika ada pun forum ataupun kegiatan yang berbau politik, itu biasanya orientasinya itu keberpihakan. Jadi kayak pihak ini buat kegiatan ini. Jadi dia tuh jatuhnya mereka diskusi sama orang-orang mereka aja. Ya, justru itu sih maksudnya adanya aku bikin diskursus begini juga. Sebenarnya agar kita dari poros ini dan poros sana itu bisa ngobrol dulu. Benar. Karena ketika kita ngobrol bukan hanya kita lebih lebih friendly atas sama, tapi kadang kita harus mencari benang merahnya juga. Sebenarnya kita punya standing yang sama loh. Kita punya ketertarikan yang sama, kekhawatiran yang sama, tapi mereka tidak mempunyai platform itu. Iya, mungkin ada efek dari sosmed, efek dari wawasan politiknya juga, karena seringkali kalau misalnya wawasan politiknya itu rendah, biasanya itu langsung dikelompokkan sesuai dengan preferensi dari calon pemilih. Misalnya sesuai dengan suku, sesuai dengan agama, itu langsung dikotakkan tanpa ada diskursus. Dan sebenarnya kalau misalnya ada diskursus juga sah-sah aja, iya kan? Despite of the differences, hanya saja itu nggak ada dan jarang terjadi ada diskursus. Tapi dengan adanya tadi kayak kamu bilang nih, masih tabu untuk maksudnya lebih mereka dapat ditabuing lebih maksudnya bahasanya lebih tepatnya lebih menormalkan bahwasanya politik itu
perlu di hidup kita karena setiap kebijakan itu ada di kita. Masa gini loh, kayak Gitu. politik itu bukan itu adalah isu yang sebenarnya bebas dan bisa dibahas oleh siapa saja, dan malah itu perlu gitu. Apalagi keterlibatan anak muda dan orang-orang awam. Yes. Politik itu bukan untuk expert sebenarnya, karena kan itu mempengaruhi kehidupan masyarakat. Yeah. Tapi masyarakat yang aku lihat terutama di Medan dan Sumut itu sendiri itu tuh masih menganggap politik itu adalah hal yang tabu. Udah itu orang-orang itu aja deh. Yeah. Kerjaan merekanya itu, maksudnya ketika kita terlibat kita tuh kayak aduh itu bukan hal yang bagus. Intinya politik itu bukan hal yang bagus di Medan, di Sumatera Utara. Jadi mahasiswa dan ini tuh cenderung menghindarinya, dan ini tuh berimpak kepada kegiatan organisasi atau kepemudaan di USU. Kenapa? Karena kayak BEM ataupun HIMA itu tuh sering terstigma sebagai organisasi politik. Nah, itu yang buat banyak orang-orang dengan kapabilitas yang bagus menghindari itu. Jadi isinya itu, ya kita tahu jadi isi orang itu ya yang itu saja. Jadi yang bagus, yang idealis itu mereka mencari platform lain untuk mengembangkan diri mereka ataupun untuk memberi kontribusi mereka terhadap organisasi itu seperti itu. Jadi status quo-nya sekarang seperti terpecah karena politik itu. Padahal sebenarnya politik itu adalah hal yang kita tuh harus bahas, mau expert, mau orang awam, anak muda atau segala macam, karena itu tuh penting. Nah, jadi kemarin ketika menerima tawaran dari bijak memilih itu, sebenarnya di awal kita juga gambling ya kalau bisa dibilang, karena itu tadi maksudnya karena perspektif terhadap politik di Sumatera Utara itu tidak bagus. Jadi kita juga ketika mendapat tawaran itu kita takut organisasi kita itu terstigma sebagai organisasi politik yang konotasinya tidak bagus. Nah, tapi kita balik lagi, kita melihat, kita step back, kita coba untuk menilai itu sebenarnya yang mau kita bawakan itu apa, urgensinya itu apa. Ya balik lagi, maksudnya sebenarnya edukasi politik itu penting. Jadi sebenarnya kita berpegang teguh aja sama itu, bahwasanya kita tuh mau edukasi masyarakat mengenai politik. Kita bukan mau terlibat dalam fraksi tertentu terhadap dalam politik gitu. Jadi kita mau menganggap politik ini penting, masyarakat harus tahu. Jadi seperti ini kita mau tujuan kita adalah menyediakan platform aja gitu. Bukan mau mendukung siapa gitu. Karena kan sebenarnya itu tuh kan lahir setelah kita tahu dan sadar akan politik, baru kita tahu mau mendukung siapa. Kan sebenarnya seperti itu. Jadi sebelum kita nggak membicarakan kita mau mendukung siapa, tapi kita mau membuat masyarakat itu peka dan sadar terhadap politik itu sendiri. I agree with all the point. Aku setuju banget, dan sejujurnya aku punya optimisme akan itu. Kayak bagaimana anak muda bergerak bareng-bareng. Balik lagi yang kamu bilang, perlu ada multiplier effect, dan revisi IUSU menjadi bagian dari multiplikasi itu. Dan multiplikasinya itu hopefully dapat diskursusnya itu poros juga, maksudnya tidak hanya satu aja kan. Ya maksud aku kayak contohnya di Indonesia, terutama di Sumut atau di Medan, diskursus politik mungkin hanya satu etnis tertentu, satu suku tertentu. Mungkin kayak jujur, aku itu ikut yang punya Anies, yang town hall itu loh, yang town hall yang di pos blok, ingat ya? Yes, Desak Anies. Seharusnya itu menjadi platform di mana semua orang itu diskusinya itu agar lebih cair dan dari perspektif orang yang berbeda-beda. Tapi permasalahannya, aku ngerasa orang itu melihat ya yang kayak kamu bilang tadi, politik itu tabu duluan. Dan aku kesana karena aku penasaran. Masalahnya aku di sana cuma sendirian orang Cina gitu. Atau satu atau dua. Jadi sehingga melihat Anies, meskipun labelnya itu sangat mungkin bisa bilang Islam kanan atau PKS dan sebagainya, tapi tidak salahnya untuk orang lain ikut mendengar atau terlibat. Nggak usah terlibat dulu, tapi at least mendengar dulu gitu loh, apa sih perspektif apa yang dia bawa. Karena pada akhirnya kan politik bukan figur, tapi adalah ide. Aku optimis
di mana diskursus itu ada. Permasalahannya begini, kita tahu di Medan, di Sumut, perjalanan gejolak interaksi akan organisasi mahasiswa atau yang di luar mahasiswa itu, aku nggak tahu ya apakah ini terlalu ekstrim, bisa dibilang dibungkam, karena kita tahu ada orang-orang atas di sana yang mempunyai grips cengkeraman dari, ya aku nggak tahu lah apakah itu dari ASN contohnya ataupun OKP dan sebagainya. Aku pesimisnya, aku nggak mau bilang pesimis, aku merasa tetap optimis. Tapi yang kamu merasa tetap optimis gak? Kalau misalnya let's say in 5 years at least. Kalau aku pribadi sih bisa bilang optimis. Kenapa? Karena sebenarnya balik lagi aku anak muda di Medan ini potensinya ada. Potensinya. Cuman belum ada yang memulai. Okay. Jadi kemarin itu harapannya dengan membuat festival pemilu itu menjadi pemicu, menjadi pemantik. Festival pemilu itu yang bijak memilih itu. Iya. Okay. Jadi pemantik di Sumatera Utara bahwasanya kita harus seperti ini. Memang kegiatannya kecil, cuma 100-an orang. Yeah. Tapi harapannya dari 100-an orang ini dia ngomong ke temannya, ke temannya, akhirnya melahirkan kegiatan-kegiatan lain yang serupa. Gitu loh. Jadi karena aku bisa melihat sebenarnya banyak orang-orang, anak-anak muda di Medan ini terutama yang potensinya itu besar. Tapi mereka udah gimana ya? Udah merasa bahwasanya status sekarang ini adalah sebuah hal yang memang sudah seperti itu gitu. Jadi kayak udah terbawa arus aja gitu. Jadi dengan memulai kegiatan-kegiatan kecil aja, nggak masalah kecil, tapi orang-orang mulai sadar bahwa kegiatan itu perlu, terutama anak muda. Maksudnya kegiatan-kegiatan kayak gini itu nggak selamanya kita mau jadi caleg, mau jadi berpartisipasi dalam politik, tapi kita tuh mau bahwasanya orang-orang tuh melek akan politik itu sendiri. Jadi kayak kalau aku pribadi sih bisa melihat kalau aku pribadi melihat optimis gitu, karena kemauannya udah ada, terus platform-platform yang skala kecil-kecil juga sudah mulai bermunculan. Yang penting sekarang adalah gimana kita mungkin FPC itu sendiri sebagai salah satu organisasi mahasiswa gitu ya, tetap konsisten dalam kegiatan-kegiatan kita gitu. Jadi kita nggak masalah ya, kayak yang tadi aku bilang nggak harus selalu kita buat, tapi kita bisa jadi benchmark bagi orang lain, bagi organisasi lain. Bahwasanya sebenarnya bisa loh kayak gini. Jadi organisasi lain itu ya terinspirasi lah dari kita buat seperti ini nggak masalah gitu. Kita yang mau ditiru mau apa ya, yang penting kita tuh mau menjadi inspirasi gitu bagi organisasi. At least benchmark yang tepat buat organisasi mahasiswa atau anak muda di Medan dan di Sumatera Utara itu. Sekarang gini, sebenarnya kayak yang dirimu bilang tadi juga mengenai tekanan ya dari atas gitu kan. Sebenarnya kan kalau zaman sekarang itu nggak bisa 100% kita hilangkan, tapi sudah tidak begitu relevan lagi kita bahas sekarang karena kita udah bersosial media, udah punya ada platformnya gitu loh, maksudnya sudah bisa lebih terbuka dibandingkan dulu gitu loh. Jadi maksudnya tapi di Medan ini di Sumatera Utara ini sendiri sebelumnya tuh masih belum ada yang mau memulai. Sebenarnya karena memulai itu sulit ya kan. Orang-orang menganggap itu sudah sebagai sesuatu hal yang lumrah. Jadi menganggap ngapain kan emang udah seperti itu. Betul. Jadi karena tidak ada yang memulai, status quo seperti ini terus. Itulah yang membuat Medan itu stuck di situ-situ aja dibandingkan daerah lain. Terutama mungkin daerah Jawa ya. Karena daerah Jawa itu mungkin mahasiswanya, pemudanya itu lebih kayak mencari gebrakan gitu. Terlepas dari tekanan dari atas yang ada, mereka mencari celah. Nah, kalau aku lihat karakteristik dari orang-orang Medan ini menganggap sesuatu hal yang sudah ada itu sebagai sesuatu hal yang lumrah. Jadi nggak mau mencari celah untuk keluar. Jadi anak muda itu udah apa yang ada ikut aja terus seperti itu. Itu pun jadi tergantung sama organisasi kepemudaan, kemahasiswaan kayak gitu aja terus. Jadi kayak kita di sini mau mencari celah itu sebenarnya. Tau gak sih, yang aku pikirin dari tadi diceritain sama kamu ya, itu kayak orang-orang Sumut, terutama orang-orang Medan tuh jago kandang dong. Kayak ini Medan Bung gitu kan, ada tagline ini Medan Bung.
tapi lu kenapa ngikutin statusku gitu loh. Kayak kamu mau mencoba untuk nge-project kalau misalnya kamu hebat tapi kayak ya monoton gitu, kayak nothing really change gitu. Gini, karena aku juga merasa, ya maksudnya pandangan itu aku dapat mungkin dari lingkungan yang lebih kecil dari rumah gitu ya. Iya. Karena kebetulan orang keluarga aku tuh memang orang yang bergelut di bidang hukum. Oke. Ya ada, ya maksudnya orang-orang yang bergelut di bidang hukum lah gitu kan, dari nenek kakek itu memang udah orang hukum semua, dan mereka punya pandangan ataupun stigma bahwasanya status komedian sekarang ini nggak akan bisa berubah. Oke. Dan mereka masih percaya sampai sekarang. Oh ya, dan ini dia ceritanya. Jadi kemarin ketika aku mau buat festival pemilu, ini intermezzo ya. Kemarin mau festival pemilu, ya aku sharing dong. Aku mau buat ini. Mereka kayak buat apa? Kayak kalian nggak akan menghasilkan impact apa? Nggak akan merubah, kalian nggak akan bisa mengubah dunia. Nggak akan bisa mengubah negara ini, kota ini gitu kan. Terus kayak itu akan kultur itu akan tetap bertahan kata mereka, karena memang sudah puluhan tahun seperti itu. Dan itu juga sempat buat aku pesimis dong, kayak apa emang iya ya. Terus aku balik kepada ini kepercayaan bahwasanya aku tuh bukan mau mengubah dunia. Memang kita tuh bukan ya kayak superhero yang bisa langsung menyelamatkan mengubah dunia, enggak gitu. Jadi kayak aku tuh cuma mau mencari celah itu. Jadi akhirnya aku balik lagi kepada optimisme bahwasanya aku bukan mau merubah dunia, tapi aku mau mencari celah untuk keluar dari situ. Dan setelah aku nggak balik kepada optimisme itu, aku ini dong, maksudnya memberikan pandangan aku kepada keluarga, maksudnya yang mungkin pandangannya masih orang dulu ya, konvensional. Jadi kayak seperti ini, terus aku jelasin kegiatannya bagaimana, terus output dari kegiatan itu, terus mereka setelah itu sampai kepada pandangan bahwasanya ternyata sepertinya ada ya. Mereka udah di tahap, mereka ada percaya. Sudah di tahap ada tumbuh optimisme itu gitu. Jadi aku makanya dari situ aku mengambil kesimpulan, maksudnya kayak sebenarnya mereka ini cuma brainwash dengan hal yang sudah ada. Karena habit yang udah terbangun beberapa selama berdekade. Mungkin ya. Jadi mereka cuma percayakan kepercayaan itu karena menganggap itu adalah hal yang lumrah. Jadi ketika mereka melihat kesuksesan kecil aja nih ya, kesuksesan kecil itu mereka jadi ternyata bisa. Karena selama ini tidak ada gitu. Gerakannya tidak ada, makanya mereka tidak bisa melihat aktualisasinya. Jadi aku kembali lagi makin optimis dong, bahwasanya gak masalah kecil-kecil, mulai dulu yang penting ada gitu. Ya aku setuju sama itu, kayak seringkali hal-hal yang kalau prinsip aku sendiri ya, merubah dunia itu sangat susah. Maksud aku orang kadang bilang kayak Indonesia itu harus berkeadilan dan sebagainya, tapi gini, keadilan untuk seluruh Indonesia itu mulai dari diri sendiri gitu loh. Kayak kamu nanemin ke diri kamu sendiri dan orang-orang di sekitar kamu apa arti dari keadilan. Makanya kalau di aku sendiri ada namanya, aku selalu bilang kayak kesadaran kelas gitu loh, karena aku tahu aku mampu secara finansial, keluarga aku ada buat aku gitu. Tapi tidak semua orang punya kesempatan seperti itu gitu. Nah, sehingga ada moral obligation untuk gerak dan ya bisa terlibat dalam diskusi ini. Makanya aku ikut yang bijak memilih, dan ketika ada diskursus kayak bijak memilih, by the way pada konteks meskipun ini udah jauh, jadi bijak memilih itu platform yang diselenggarakan oleh bijak memilih pada saat itu ketika pemilu, collab sama TCI dan mengundang calon-calon DPR sama DPRD pas saat itu, dan ya bisa nanya-nanya langsung lah ya oleh mahasiswa dan sebagainya. Tapi gini, mungkin ini pertanyaan terakhir, dan aku sebenarnya pengen menyambung aja sih. Kan tadi kamu bilang kamu sangat optimis 5 tahun ke depan. Mungkin
kita akan anak-anak muda akan lebih melek. Tapi stigma Gotham City itu masih akan tetap melekat. Apa sih yang perlu, misalnya kamu ditaruh ke hal yang lebih strategis, misalnya habis kamu demis nih nanti revisi USU, you made a new platform, aku nggak tahu itu apa yang kamu merasa kamu perlu nge-targetin, kamu perlu ngeker ke sana agar kita anak-anak muda lebih melek, lebih pengen at least melek, paham diskursusnya itu tidak monoton, tidak hanya di kelompok-kelompoknya aja, tapi bebarengan, sehingga kita bebarengan itu kita bisa buat apa ya, kekuatan baru gitu loh. Nggak hanya ya kita tahu orang-orang yang atas sana yang punya cabang ke bawah, tapi kekuatan baru untuk nih kita ngasih tekanan. Jadi stigma Gotham City itu perlahan akan luntur. Karena aku penasaran jujur, kayak sebagai orang Medan tapi yang jauh dari Medan, mungkin aku punya disrupsi, punya inovasi yang luar biasa. Hanya saja seringkali ketika kita melakukan inovasi tapi kita tidak mengetahui situasi daerahnya, kan tiap daerah beda-beda ya, kita harus menyesuaikan. Tapi kalau misalnya di kasus di Sumut dan terutama di Medan, apa nih yang perlu kayak kita gaskan gitu? Oke, mungkin ini nggak berfokus sama politik itu sendiri. Yeah. Aku mungkin lebih mengenai mahasiswa ataupun pemuda itu sendiri ya, youth itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya baik lagi ke statement aku bahwasanya potensi kita tuh banyak. Kita punya banyak SDM yang bagus, yang punya gagasan yang keren. Tapi mereka terbawa arus dengan kondisi Medan sekarang, kondisi Sumatera Utara sekarang. Jadi mereka mengikuti sistem yang sudah ada. Mereka tuh nggak mau ya. Mungkin sulit untuk menerobos itu. Jadi sebenarnya mungkin ini masih belum ada sistem fix kayak gimana. Ya, angan-angan aja deh. Ya, angan-angan aku aja. pengen kualitas organisasi ataupun organisasi mahasiswa ataupun kepemudaan itu punya kualitas yang sama. Okay. Jadi jangan mementingkan kuantitas tapi kualitas gitu. Jadi maksudnya kayak mulai dari secara struktural, secara output kegiatan itu tuh kualitas itu bagus. Karena gini yang aku lihat sekarang adalah kalau dalam hal komunitas Medan itu tertinggal dari Jawa, dari daerah Jawa itu semua dalam hal organisasi itu sendiri. Kalau di Jawa tuh aku bisa lihat banyak inisiasi buat ini muncul ini entah lingkungan, entah masalah misalkan mentoring atau segala macam itu tuh bermunculan terus. Jadi aku mikir kenapa harus dari Jawa-Jawa aja gitu. Betul. Jadi karena gini, jadinya kualitas organisasi itu meningkat terus. Kenapa? Karena ada standarnya. Jadi sekarang itu mungkin karena aku masih menjabat sebagai presiden FCI, aku tuh pengen FCI itu menjadi standar kualitas bagi organisasi lain. Jadi benchmark organisasi itu seharusnya seperti ini. Nah jadi mungkin nanti setelah selesai gitu FCI, aku pengen ada gitu satu organisasi yang memang berfokus untuk meningkatkan kualitas dari organisasi kita di Medan ini, di Sumut ini. Nah mungkin kalau dalam hal politik itu sendiri, ketika kita organisasinya udah bagus gitu ya, maksudnya udah strukturnya bagus, manajerialnya bagus, itu nanti akan berimpact juga gitu loh. Misalkan ada kegiatan-kegiatan mahasiswa yang berbau politik, membahas mengenai politik, dan itu pasti akan meningkatkan kualitas dari kegiatan itu. Gitu. Itu pasti akan juga menambah awareness orang-orang mengenai politik itu sendiri. Jadi kayaknya sebenarnya dari dasar dulu untuk menjadikan dari dasar kualitas organisasinya dulu, baru itu nanti akan berimpact sama semua isu, semua masalah yang kita bahas gitu. Dari itu politik ataupun yang lainnya. Baik. Jadi yang aku bisa simpulkan secara keseluruhan itu adalah minat ada, kurang idealis tetap ada.
tapi platformnya enggak. Platform and benchmarkingnya itu masih ya, kurang. Sehingga ya kita perlu ada apa ya, organisasi baru, dan semoga ya kalau bagi aku sendiri makin banyak kan lebih baik. So ada check and balance ya, kalian berkompetisi, kalian check and balance, dan pamornya akan terbangun dengan sendirinya. Tapi mungkin gini, kelas adalah seringkali orang melihat organisasi pasif duluan itu karena there is nothing to gain, especially like financially. Mungkin karena ini penting banget sih buat Medan dan Sumut ya. Coba mungkin bisa meyakinin nggak gitu, kayak aku bisa hidup kok gitu, atau misalnya prospek ya seperti yang tadi kita ceritain sebelumnya, kayak sebenarnya prospeknya luas terutama di Medan, di Sumut. Jadi mereka itu tidak akan pragmatis, idealisme mereka itu akan tetap ada karena mereka ada jaminan gitu loh. Oke. Ya mungkin kalau bahas finansial ya kita tahu lah ya, kayak itu penting bagi organisasi tapi sulit gitu kan untuk didapatkan. Tapi gini, sebenarnya yang ini juga adalah kesimpulan yang aku ambil setelah mungkin berbincang sama beberapa company lah gitu ya, yang biasanya menjadi salah satu sumber dana dari CSR mereka. Jadi sebenarnya kalau di Medan ini sebenarnya balik lagi ke kualitas itu sendiri. Jadi kalau misalnya ya kalau masalah dana finansial kita bisa mungkin ada beberapa yang kita jualan merchandise atau segala macam, tapi terlepas dari itu kan itu jumlahnya kecil ya, kita maksudnya nggak bisa menjamin gitu, Nggak bisa membahas dan mungkin biasanya adalah ya sponsor itu sendiri. Nah jadi kalau aku lihat organisasi di Medan ataupun Sumatera Utara ini sudah pesimis duluan ketika mungkin dulu sebelumnya itu sudah pernah ditolak. Sudah apa? Udah pernah ditolak, kayak nggak mau ngasih sponsor atau mereka sampai kepada kesimpulan bahwasanya nggak mungkin meminta sponsor kepada company karena kayak kemarin udah ditolak gitu. Nah mereka bukannya cross check apa yang perlu diperbaiki, tapi berstigma ya udah nggak bisa. Gitu. Nah jadi kalau yang aku lihat adalah misalnya setelah diskusi sharing-sharing sama orang-orang company, mereka tuh kan melihat branding organisasinya, melihat output dari kegiatan kita, melihat sebesar apa sih kegiatan kita, se-impactful apa kegiatan kita. Karena kan sebenarnya yang mereka gain ketika mereka mengeluarkan uang itu adalah impact itu sendiri. Nah jadi kalau organisasi itu mementingkan kuantitas, yang penting banyak kegiatan, yang penting selesai, sedangkan kualitasnya nggak ditingkatkan dan dijaga, ya mereka nggak mau dong gambling apa gitu. Nah, karena ya hanya ala kadarnya formalitas saja, tapi tidak. Tapi nggak impact itu nggak ada. Jadi ya cuman yang penting terlaksana. Ya, jadi mereka company lebih prefer udah deh gue buat kegiatan sendiri aja. Ngapain nyuruh mereka tuh nggak ada jaminannya gitu. Nah, jadi sebenarnya yang perlu itu adalah memastikan kegiatan kita itu faedahnya. Ada faedahnya dan kualitinya itu bagus gitu. Jadi misalkan kita tuh harus menargetkan ke misalkan kita buat kegiatan target ininya berapa, terus pertahankan itu terus. Nanti kan company itu akan melihat track record kita. Oh ini bisa, ini bisa. Jadi itu juga hal yang dirasakan gitu ya. Dan aku harap akan terus berkembang dengan CI, maksudnya beberapa pihak udah melihat potensi kami gitu. Jadi kayak aku harap gitu organisasi lain tuh bisa jangan menganggap sepele mengenai branding. Branding itu penting. Gimana kita buat organisasi kita tuh se-prestige mungkin. Gimana kita meyakinkan orang bahwasanya kita tuh impactful. Jadi kalau kalian kasih ke kita, kalian tuh bakal dapat impactnya. Gitu. Jadi kayak organisasi, aku harap ya organisasi di Medan, di Sumatera Utara itu meningkatkan brandingnya gitu. Jadi kayak company itu yakin ketika mereka ngasih finansial gitu. Jadi kayak mereka yakin impact yang mereka dapat dan sebenarnya setimpal dengan apa yang mereka. Jadi sebenarnya nggak sesulit itu kalau kita udah punya branding yang bagus, terus kita juga udah punya sesuatu yang mau kita jual gitu.
karena kayak lamanya suatu organisasi itu nggak menjaga impact-nya. Betul. Kayak selama apapun organisasi itu ya kalau kegiatannya gitu-gitu aja, Iya. nggak ada perubahan, ya udah nggak ada impact, itu nggak terasa. Jadi orang-orang yang mau ngasih sponsor juga nggak yakin gitu loh. Jadi sebenarnya kalau untuk financial aku nggak bilang ini mudah, kalau Dan tidak instan juga. nggak instan. Iya. Cuman sebenarnya opportunity-nya ada. Karena aku ya tadi aku udah coba sharing sama beberapa pihak gitu kan, dan jawabannya itu selalu sama. Jawabannya mereka mengharapkan data analitik yang konkret mengenai impact yang bisa mereka dapatkan. So far ada, maksudnya ketika pitch kalian nge-pitch. Benar. Oke. Makanya kami kalau buat pitch itu selalu bisa kasih tahu bahwasanya di exposure kami seperti ini, That's impact-nya right. seperti ini. Jadi mereka yakin karena ada data analitiknya. That's right. Kita nggak bisa bilang, oh kami sudah selama ini, Iya. sudah banyak buat ini, tapi nggak ada data konkret. Yang konkret, yes. Mereka bekerja tuh nggak bisa berdasarkan asumsi, Yes, nggak yes. bisa berdasarkan feeling gitu. Ya, Pak, korporasi besar ya, kalau misalnya mau Benar. Jadi sebenarnya aku nggak bilang dapat sponsor itu mudah, tapi opportunity-nya itu ada, bukan nggak ada. Jadi kita nggak perlu pesimis. Aduh, dananya itu dari mana ya? Dapat ini dari mana? Karena itu balik lagi ke pengalaman FCI, kita organisasi baru, waktu itu baru 6 bulan, tiba-tiba di bulan 1 Januari, di bulan Januari 2024 kita dapat orang dari bijak memilih. Karena sebenarnya kita kan sebagai kolaborator aja gitu, selebihnya mereka yang urus finance, terus administrasi, terus pelaksana aja di sini. So, aku tuh kan adalah impact yang didapat ketika kita udah punya branding yang bagus. Betul. Orang yakin, oh ini impactnya bakal ada. Yes. Padahal kita juga nggak seeking kayak nyari-nyari gimana, tapi ya kita usahakan dengan menunjukkan nilai kita itu. Jadi orang bakal menelaah impact-impact kita, jadi masuk terus satu-satu. Dan aku juga yakin kalau semua organisasi di Medan, di Sumatera Utara ini berusaha untuk menerapkan hal yang sama, itu bukan suatu hal yang sulit, karena di Medan ini banyak kegiatan-kegiatan company yang kita bisa bilang sebenarnya mereka ngabisin anggaran aja. Mereka ala kadarnya aja sih. Iya, ngabisin anggaran aja. Nah, bayangkan kalau kita bisa nge-pitching ke mereka kalau kita punya kegiatan dan mereka seperti ini. Yes. Dengan data yang meyakinkan. Mereka bakal dengan Lebih preferable ke kalian sih. mereka tinggal ngasih duit, Iya. terlaksana dapat impact gitu. Jadi sebenarnya kualitas dari kegiatan kita, dari organisasi kita itu harus kita tingkatkan, dan kita buat orang yakin dengan jadi That's bakal ya insya Allah bakal datang pelan-pelan Yes. satu gitu. Iya, iya balik lagi kayak fundraising itu it's tough, maksudnya it's not easy, tapi dengan ya karena fundraising itu seringkali yang bikin orang pesimis duluan, terutama orang-orang idealis yang ingin membuat gebrakan atau gerakan baru, terutama di Medan atau di Sumut secara keseluruhan. Tapi dengan adanya warna baru seperti ada FPCI USU dan mungkin organisasi lain yang tetap keep the idealism is there, tapi kalian tetap dapat mengkompromikan untuk fundraisingnya ada, tapi faedahnya juga tetap ada gitu loh, terutama terkait ya hal-hal yang mengubah pandangan anak-anak muda terhadap politik, sosial dan ekonomi dan sebagainya, agar ya kita berharap ke depannya wakil rakyat, ya DPRD, dan gubernur, wali kota dan sebagainya, kita emang benar-benar dari kita, bukan dari segelintir orang elit di atas doang. So yeah, I think what FPCI is doing as FPCI USU is amazing. So far kayak Kak Cherry, I think you did a really good deeds, dan angkatan bawah kalian menyambungnya itu dengan baik, dan aku ngerasa akan bertumbuh lagi dan menciptakan multiplikasi baru lagi yang seperti yang kamu inginkan. And I hope all the best. Semoga, please jangan, ya menurut aku sih it's not the time for being pessimistic sih. Aku beroptimis, tapi ya balik lagi memahami, menelaah,
dan diskursusnya itu harus banyak, dan platform-platform ini emang harus thriving, dan thrivingnya itu mereka yang kamu bilang kayak brand image dan sebagainya, dan keep the idealism going. So thank you Khadija, Thank you sukses juga. untuk jadi Udah diajak FTCI. diskusi. Okay. Right, see you. Ketemu lagi kalau gue konsisten. Bye bye.